Strike and Rothwell both on. Leeds unbeaten since November the 30th at Blackburn. All three league defeats by a goal to nil, which is where we stand at the moment. Beaten here by Burnley earlier in the season by this scoreline. Can they avoid it here? Swung in dangerously and touched on. Strike attacked it, and there was nothing Sunderland could do. Strike strikes, Leeds level. Superb delivery, and the touch was more than good enough to help it on its way. It's all about the ball in, and those two substitutes combining for Farke. A moment of genius from the manager. Strike across, he's been excellent since he came on. Strike, who scored it. And this will be it. Can they find a winning moment to send Ellen Road wild? The outswinger is flicked on. You'll get another chance here. Cuts inside, Rothwell headed in by Strike! Strike two to win it for Leeds in the most dramatic fashion possible. Sunderland looked like they were cruising to a win. They didn't defend the second ball. Ramazani with a miscue. Rothwell composed himself, and Strike was there again. The team that is yet to concede a headed goal in the Championship this season scores two here to turn it round. Dengan manajemen yang dilakukan PSSI, persiapan timnas Indonesia kini telah mencapai 70%. Mereka bahkan sudah sangat siap menghadapi dua laga krusial di bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK menjadi sangat penting. Indonesia diwajibkan mengamankan 3 poin jika masih ingin menjaga asa tampil di Piala Dunia. Namun, tantangan besar menanti karena Bahrain diduga akan melakukan segala cara, termasuk taktik kotor, demi meraih kemenangan. Bahkan, media internasional sebesar ESPN pun merasa heran dengan kelakuan Bahrain, negara kecil yang luas wilayahnya bahkan tak lebih besar dari Jakarta Selatan. Namun, pelatih timnas Indonesia, Patrick Ad, berjanji akan menjadikan GBK sebagai neraka bagi para pemain Bahrain. Tim Garuda siap bertarung habis-habisan demi menjaga mimpi besar berlaga di pentas dunia. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kembali. PSSI saat ini sedang mempercepat proses naturalisasi 3 pemain baru, D. James, Emal, dan Pelupasi. Berkas mereka telah dibahas dalam rapat DPR pada 5 Maret lalu. Setelah disetujui DPR, berkas akan diteruskan kepada Presiden RI untuk mendapatkan surat keputusan Presiden. Begitu kepres keluar, proses selanjutnya adalah pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia yang akan ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Arya Sinulinga, proses pengambilan sumpah WNI untuk ketiga pemain ini akan dilakukan di Eropa.
Lokasinya masih dalam tahap penyesuaian karena mereka bermain di 3 kompetisi berbeda Belanda, Belgia, dan Italia. PSSI berharap proses ini dapat selesai sebelum laga melawan Australia, di mana para pemain yang dinaturalisasi diharapkan bisa langsung bergabung. Upaya ini penting karena ketiga pemain tersebut tidak bisa datang ke Indonesia akibat jadwal kompetisi di klub masing-masing. Saat ini, PSSI sedang mencari lokasi di Eropa agar ketiga pemain bisa berkumpul dan menjalani proses sumpah secara bersamaan. Kenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Dengan bergabungnya 3 pemain tambahan, ditambah Rom yang lebih dulu mengucap sumpah, persiapan timnas Indonesia kini mencapai 97%. Anak asuh Patrick Kluivert pun telah menunjukkan kesiapan penuh menghadapi kekuatan besar seperti Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Langkah cepat PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menarik perhatian pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Ia memuji kemampuan PSSI dalam menyelesaikan proses naturalisasi secara efektif, sebuah strategi yang terbukti berulang kali membawa hasil positif. Moriyasu, dikutip dari Football Channel, memiliki keyakinan kuat bahwa Indonesia akan menjadi pesaing utama yang menemani Jepang melaju lebih jauh. Optimisme ini semakin diperkuat oleh berbagai inovasi yang dilakukan PSSI, mulai dari perekrutan tim pelatih baru, pengangkatan Jordi Kove sebagai penasihat teknis, hingga percepatan naturalisasi pemain berkualitas. Semua langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa Indonesia bukan sekadar pelengkap di grup C. Toshiyuki Asumi, seorang jurnalis senior Jepang, secara terbuka mengungkapkan bahwa timnas Indonesia memiliki kekuatan tersembunyi yang siap mengejutkan lawan-lawannya. Ia memperingatkan seluruh peserta grup C terutama Australia, Bahrain, China, dan Jepang untuk tidak meremehkan perkembangan pesat yang ditunjukkan skuad Garuda. Dalam 4 tahun terakhir, timnas Indonesia telah melampaui 50 negara di peringkat FIFA dari posisi 173 pada awal 2020. Kini mereka menjadi salah satu tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia, dengan peluang sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Garuda bukan lagi sekadar harapan, mereka adalah ancaman nyata di pentas internasional. Langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. ESPN memperingatkan timnas Indonesia untuk waspada terhadap Bahrain, meski diwarnai berbagai dugaan kecurangan dari pihak Bahrain. ESPN meyakini bahwa Garuda tak akan mudah goyah. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Indonesia untuk mengamankan 6 poin krusial di bulan Maret ini. Fakta di lapangan membuktikan, meskipun sering dianggap sebagai tim unggulan, Indonesia terus menunjukkan mental baja dan sulit ditaklukkan. Bahkan, dengan segala rintangan yang dihadapi, semangat juang mereka justru semakin membara. Kita bersatu, semangat membara, melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat. Antusiasme membuncah jelang debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Apalagi lawan yang dihadapi adalah Bahrain, tim yang pernah membantai timnas Kiresa 4-0 saat masih dilatih pelatih Indonesia saat ini,
Rasa ingin membalas kekalahan pun membara, terlebih di atas kertas kualitas pemain Indonesia dinilai lebih unggul. Martin Paes, dalam konferensi pers bersama FC Dallas, mengakui bahwa atmosfer di GBK benar-benar berbeda dan terasa sangat spesial. Ia bahkan menantang wartawan Amerika untuk datang langsung dan menyaksikan sendiri bagaimana gilanya dukungan supporter timnas Indonesia di Stadion Kebanggaan tersebut. Tak heran jika Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang, menyebut atmosfer di GBK sebagai sesuatu yang sangat-sangat intimidatif. Efek ini benar-benar terasa ketika Arab Saudi harus menelan kekalahan di laga bulan November lalu, di mana tekanan dari tribun sukses mengguncang mental para pemain lawan. I would love to invite you once to come to the stadium and experience it, because it's nothing like it. I think it's maybe a little bit similar to Boca Juniors or River Plate, which is more familiar to the US, what they know, but it's insane. The passionate of the fans there. Every home game we play for 85,000 people, sold out crowd, 2 ultras on both sides, so it's been incredible, and I think we have to, like, that loyalty and that support just deserves a World Cup. And I think also you see on social media how loyal and passionate they are. It's been incredible, and I think we have a bigger shot this year at it, like than normal maybe, because we're now 1 point away from it, and even if we end up third or fourth, there's still a big chance that we go through. So of course we want to clinch it as soon as possible. But it's a big challenge, and what I said, March is it. Dan terlepas dari segala tantangan, keyakinan tetap tertuju pada PSSI yang diyakini akan mengupayakan segala sesuatu secepat mungkin. Namun, penting diingat bahwa tim ini adalah skuad baru yang masih dalam proses adaptasi, termasuk menyatukan chemistry di antara para pemain, sebuah tantangan yang tak bisa diselesaikan dalam semalam. Oleh karena itu, diharapkan para netizen dapat menahan ekspektasi yang berlebihan. Bagaimanapun, level pemain Indonesia belum sebanding dengan pemain-pemain tier 1 di Eropa. Dan untuk Bahrain, jangan sekali-kali meremehkan timnas Indonesia lagi. Jika ada kecurangan, bersiaplah menghadapi gelombang teror dari para fans Garuda yang tak segan membanjiri akun Instagram kalian.